Halo jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, kita boleh ada dalam keadaan yang sehat. Kita percaya itu karena anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu patutlah kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita boleh bersyukur hari ini kita akan masuk lagi dalam ibadah online. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak, tundukkan hati pikiran kita untuk mau dilawat oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah pada ibadah ini Engkau melawat setiap kami, sehingga kami semua boleh diperdamaikan dengan Allah, dan kami semua boleh layak untuk menghadap hadirat Tuhan dan menerima segala berkat Tuhan. Kiranya roh Allah turun ke atas kami dimanapun kami berada dan menjamah setiap kami, sehingga setiap kami memperoleh persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah pada hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat pasal 26. Kita akan membacanya dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 sebagai panggilan beribadah kita pada hari ini. Ini sekali lagi Imamat pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan perikop berkat. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggiring bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas di negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah kamu gentar dan janganlah gelisah hatimu." Oleh karena itu, jemaat Tuhan, marilah kita bersuka karena damai yang diberikannya amat besar. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena
Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Mary Krisanti. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Jika kita boleh melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan yang selalu menolong kita sehingga kita boleh melewati setiap persoalan kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang kita perlukan karena Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami memohon hikmat Tuhan menguasai setiap pikiran kami, hati kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh berpikir secara apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, dan kami boleh menemukan makna di balik firman Tuhan ini, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kiranya Roh Tuhan bekerja di antara kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang buah roh. Waktu beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan umat
percaya, tetapi kita bisa melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah, adalah orang yang berbuah di dalam kehidupannya. Nah, buah itu adalah hasil dari kehidupan. Nah, kalau kita melihat pohon yang berbuah adalah pohon yang hidup. Ketika pohon itu mati, mustahil untuk menghasilkan buah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hasil dari Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam hidup kita adalah menghasilkan buah itu. Nah, buah itu biasanya kita sebut dengan buah roh. Jadi beberapa minggu dan sudah dimulai, kalau saudara mengikuti ibadah di hari Jumat, saudara akan mengingat bahwa di hari Jumat kita belajar juga salah satu sifat atau salah satu rasa dari buah roh. Kenapa dikatakan salah satu rasa? Karena selama ini kita dimaknai atau mendapat makna yang berbeda, yaitu buah roh. Biasanya kita sebut buah-buah roh, yaitu ada 9 buah roh, dan saya sudah menjelaskan bahwa buah roh itu adalah satu saja, karena ini maknanya atau katanya itu berbentuk singular. Singular itu tunggal ya, makna tunggal, bukan jamak. Jadi bukan buah-buah roh tetapi buah roh dengan berbagai rasa yang ada di dalamnya, atau orang menyebutnya rasa, menyebutnya sifat terserah, tetapi ada konflik di dalamnya, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan itu semua tergabung dalam satu, yaitu buah roh itu tadi. Kita akan membuka dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22. 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kita akan membahas tentang salah satu sifat yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membedakan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu di dalam hidupnya? Salah satunya adalah ketika dia menghasilkan buah di dalam hidupnya. Banyak orang yang menilai seseorang itu dari karunia roh, padahal karunia itu bisa berubah, karunia itu bisa ditambahkan, bisa juga kemudian di lain tempat itu tidak berfungsi. Misalnya saudara di satu sisi ketika mendoakan orang sembuh, kemudian waktu mendoakan orang lain lagi orangnya tidak sembuh, itu bisa berubah. Itu karunia roh. Itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa seseorang itu memiliki atau mempunyai iman sejati. Tetapi buah roh itu tidak pernah berubah. Kalau karunia roh itu di mana kita melayani Tuhan, di mana kita dibutuhkan sesuatu, itu biasanya Tuhan akan tambahkan. Misalnya saya melayani di tempat ini, nggak ada pemain musik, akhirnya Tuhan tambahkan karunia saya untuk bermusik, itu bisa saja. Tetapi buah roh itu tidak bisa secara instan begitu saja. Dan buah roh itu juga tidak bisa dihasilkan terus kemudian berubah-ubah, tidak bisa. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini akan memiliki buah roh di dalam hidupnya. Hidupnya akan menghasilkan itu tadi, buah roh dengan kekompletannya. Satu rasa yang dalam satu buah, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, dan yang lain sebagainya. 9 rasa itu pas ada. Tidak dikatakan, oh saya bisa mengasihi, tapi saya belum bisa kalau suruh lemah lembut. Enggak bisa seperti itu. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah. Nah, berbicara tentang damai sejahtera ini, sifat dari buah roh tadi itu, 9 rasa tadi itu dikelompokkan pada 3 kelompok, dan kasih, sukacita, damai sejahtera ini adalah kelompok di mana ini berhubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan itu, dan itu tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Damai sejahtera ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah shalom, dan dalam bahasa Yunaninya itu erin. Itu sama-sama berarti tentang damai, tetapi ada makna yang lebih luas. Nah, kalau kita berbicara tentang kedamaian,
di situasi sekarang ini banyak hal yang membuat atau memicu seseorang itu tidak bisa mendapatkan damai, tidak bisa mendapatkan ketenangan, karena kita mempunyai pikiran bahwa damai itu adalah sebuah ketenangan. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, damai itu ternyata tidak bisa atau tidak ada hubungannya dengan situasi di sekitar. Kalau ada hubungannya dengan situasi sekitar itu hanya pada taraf ketenangan, ya. Tetapi kata yang dipakai di sini eirin ini berarti kedamaian pikiran, ya, kedamaian pikiran, kemudian keadaan ketenangan, bebas dari kekacauan dan harmoni, kemudian kerukunan. Itu satu kata yang menggambarkan seluruh makna dari kata eirin. Kemudian di sini kita melihat dalam keadaan kedamaian ini mengandung kata kebenaran. Jadi seseorang ketika dia hidup dalam kebenaran, pasti dia akan memperoleh damai. Tetapi ketika dia tidak hidup dalam kebenaran, maka otomatis apa yang dilakukannya pasti tidak menghasilkan kedamaian. Nah, ada satu hal yang penting, bahwa kedamaian ini ditulis setelah kata kasih dan kemudian sukacita. Seperti yang saya katakan tadi, ini dihasilkan dari Allah. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita dan menghasilkan itu. Orang kalau ada Roh Kudus pasti ada kasih. Nah, kasih itu akan menimbulkan kesukaan, kecintaan, ya kan? Kasih itu membuat kita suka. Kalau kita mengasihi seseorang, apapun yang dia lakukan kita suka. Apapun kondisi dia kita suka. Nah, kasih ini mendatangkan suka terhadap apa? Sukacita. Nah, sukacita ini kegembiraan, kesenangan, ya, itu sukacita yang diperoleh daripada Tuhan, yang tidak ada juga hubungannya dengan yang di sekitar kita. Nah, ketika kita mendapat sukacita itu, maka orang akan bisa mendapatkan damai sejahtera. Tanpa ada kasih, tanpa ada sukacita, damai sejahtera tidak akan muncul. Karena tanpa kasih berarti ada kebencian. Kebencian itu tidak mendatangkan suka, tidak mendatangkan kesenangan, ya. Kalau saudara mengasihi pekerjaan saudara, saudara akan mencintai, akan sukacita ketika mengerjakannya, dan di situ ada damai sejahtera. Biasanya saudara damai dalam mengerjakan. Tetapi kalau tidak ada kasih, saudara membenci atau tidak mengasihi pekerjaan saudara, biasanya saudara juga tidak menyenangi. Saudara tidak suka terhadap pekerjaannya, saudara tidak suka terhadap rekan-rekannya. Akhirnya apa? Tidak ada damai di situ. Pengennya cepat pulang, pengennya cepat selesai dari ruangan itu. Karena apa? Tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Oleh karena itu, damai sejahtera ada karena ada kasih, ada sukacita. Maka timbullah damai sejahtera. Ketika kita mengasihi, mencintai sesuatu, nah biasanya kita akan melakukan segala sesuatu terhadapnya sehingga itu lebih enak, lebih ringan ketika kita mengerjakannya. Biasanya seperti itu. Tetapi damai ini bukan hanya sekedar ketenangan. Oke, saya selesai, saya tenang, saya mengerjakannya dengan tenang. Bukan hanya itu, tetapi ini menyangkut juga dengan melakukan kebenaran. Saudara, ketika saudara mengasihi satu pekerjaan, ketika saudara mencintai satu pekerjaan, pasti saudara melakukannya dengan benar. Maka ada damai sejahtera. Ketika saudara mengasihi, menyenangi pekerjaan itu, tetapi saudara nggak benar dalam melakukannya, pasti tidak ada damai. Ada sesuatu yang mengusik. Makanya dikatakan tadi, makna eirin itu sendiri adalah keadaan ketenangan, adanya ketenangan pikiran, kedamaian pikiran, bebas dari kekacauan, dan kemudian adanya harmoni, dan juga mengandung kata kebenaran tadi. Ketika kita tidak melakukan kebenaran, maka pasti sudah tidak ada damai di situ. Tidak ada
ketenangan di situ. Ketika kita bekerja kemudian kita menyalahi satu aturan, yang misalnya saudara harus melakukan sesuatu tapi saudara melanggar, biasanya tidak ada ketenangan di situ. Pikiran saudara akan diliputi dengan keraguan, ketakutan, ya, karena tidak melakukan kebenaran, dan hal yang ditimbulkan adalah kekacauan dan tidak ada damai. Jadi ketika kita melakukan yang benar dengan dasar kasih itu tadi, kasih, dan kemudian kita menyukai, maka adalah damai sejahtera. Dan ini yang namanya buah roh ini, yang satu rasa ini, damai sejahtera ini, karena adanya di dalam buah. Buah itu adalah timbul dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya kalau kita lihat satu pohon itu dia berbuah dari cuman daun, ya, kemudian timbul tunas, ya, kemudian timbullah buah. Gitu. Bukan ketika ada pohon kemudian saya tempelin kertas dan tiba-tiba menjadi buah. Itu sulap namanya, ya. Itu magic, itu ajaib. Ya. Tetapi yang namanya buah itu dihasilkan dari pohon itu, dari dalam. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu bukan dari luar, bukan tergantung situasi. Mau di sana juga ada perang dunia, ya, ketika kita ada kasih Allah, ketika kita melakukan kebenaran, maka di situ ada damai. Oke, ini ada satu hal yang Tuhan gambarkan, bahwa ketika Tuhan menamakan dirinya adalah Raja Damai, ya saudara ingat ketika dia lahir, ya, Yesus lahir itu dikejar-kejar oleh Herodes untuk dibunuh. Sejak dari kecil dia sudah diperhadapkan dalam situasi yang kacau. Tetapi apakah itu mengubah dia menjadi tidak damai? Tidak juga, ya. Kita bisa melihat hal yang lebih pasti ketika angin badai melanda murid-muridnya dan dia di dalam satu perahu. Kemudian murid-muridnya mulai bingung, mulai frustasi gitu. Ini kenapa badai tidak tenang-tenang? Mereka menjadi kacau. Tetapi kita lihat di situ apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini adalah satu gambaran orang yang punya damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Mau badai tofan, ya, karena Yesus tahu di dalam dirinya ada kebenaran, dia dengan tenang, dia tidur. Kemudian yang dikatakan kepada murid-muridnya adalah mereka orang yang kurang percaya. Kepercayaan kepada Allah itu menyangkut kebenaran. Ketika ada kebenaran di dalam diri kita, kita melakukan sesuatu yang benar, maka ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita udah mulai melakukan sesuatu dosa itu membuat kita tidak ada kasih, tidak ada sukacita, dan tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Maka dari itu ketika biasanya kalau sepasang suami istri kemudian kehilangan kasih, biasanya di situ ada sesuatu yang tidak benar. Ada hal yang tidak benar yang dilakukan, entah itu salah satunya, entah itu dua-duanya, ya, akhirnya tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Yang boro-boro seneng gitu, ya, lihat muka suaminya atau lihat muka istrinya, lihat muka bawahannya, lihat muka atasannya, udah enak, tidak ada sukacita, tidak ada kesukaan. Karena apa? Kasih sudah mulai memudar. Apakah ada damai di situ? Nggak ada, adanya percekcokan. Ya, hal yang sedikit, hal yang sepele diberantemin, gitu kan? Di dalam pekerjaan juga demikian. Ketika tidak ada kasih, orang tidak bisa dengan sukacita bekerja, tidak ada damai di situ. Adanya marah-marah, ya kan? Bos marah-marah kepada bawahan, bawahan marah-marah kepada satu rekan kerja. Hasil yang ditimbulkan apa? Kekacauan. Tidak ada yang beres dalam pekerjaannya. Nah, ibu biasanya juga demikian, ya, ketika masak kalau udah nggak sukacita, setelah itu yang ada adalah kekacauan, ya, kosong lah atau lain sebagainya. Ini karena apa? Karena itu tadi kita tidak ada ini harus ada hubungannya dengan kasih sukacita.
tidak ada di dalam diri kita, maka yang ada hanyalah kekacauan. Ya. Dan ini buah roh, ini yang membedakan etika moral dengan buah roh. Kalau etika moral itu berubah berdasarkan situasi yang ada di sekitar. Saya merasa tenang kalau saya sudah melakukan yoga. Biasanya orang mau menenangkan diri, ya mau menenangkan pikiran itu dia akan melakukan ya meditasi gitu ya. Ketika meditasi dia akan tenang. Tetapi ketika ada ribut-ribut di sekitarnya, pasti ketenangannya itu sudah nggak ada lagi damai sejahtera. Wah, dia ikut ribut. Nah, ini yang membedakan. Itu adalah ketika itu dinamakan buah roh, maka dia tetap tidak berubah. Apakah kemudian ketika kita menjadi orang Kristen, kita kalau damai kita masih sering naik turun gitu ya, artinya kita tidak berbuah? Tidak juga ya. Kita mungkin berbuah, tapi kita harus terus-menerus menempel pada pokok anggur sehingga buahnya itu semakin lebat. Kan firman Tuhan katakan, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, maka berbuah. Tanpa kita di dalam Kristus kita nggak bisa berbuah. Jadi ini bukan tentang apa yang kita lakukan, ini tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya kita nempel pada pokoknya, kita nempel pada Yesus, maka itu otomatis berbuah. Karena apa? Firman Tuhan katakan, bagaimana kita caranya nempel? Kita baca firman Tuhan, kita hidup melekat kepada Tuhan. Kan firman itu seperti mengoreksi ya. Firman itu berfungsi untuk mengoreksi hidup kita, mengarahkan hidup kita. Itu firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, doa juga enggak, ya bagaimana kita mau dibersihkan ranting-ranting kita oleh Tuhan? Nah, ranting itu biasanya dibersihkan supaya buahnya muncul gitu. Kalau kita nggak pernah dibersihkan, kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah doa, ya nggak pernah mau terima teguran, nggak pernah mau terima masukan, bagaimana hidup kita mau berbuah? Kita nggak pernah membersihkan diri kita. Oleh karena itu orang percaya harus hidup tinggal di dalam Kristus, dan Kristus akan membersihkan seluruh hidup kita, dan kita akan menghasilkan buah. Dan di dalam perjanjian lama kata ini ya, kata Erin ini sama dengan shalom. Shalom itu biasa kita ya kita sering ucapkan ya, shalom. Ya, shalom itu adalah keamanan, keselamatan, kemakmuran, dan kegembiraan. Ya, kata shalom yang setara dengan damai sejahtera ini artinya, arti yang lebih dalam itu adanya keamanan, keselamatan, kemakmuran, kegembiraan. Jadi mengandung kata ini. Orang bisa damai kalau keadaannya itu selamat. Kalau nggak selamat pasti nggak damai. Nah, keselamatan kekal itu kita sudah dapat di dalam Yesus. Jadi apalagi kalau orang percaya itu pusatnya adalah Kristus, dia tidak akan lagi khawatir, tidak akan lagi takut dengan hal-hal yang lain. Apa yang perlu ditakutkan? Sedangkan nyawa saja Tuhan selamatkan, gitu kan? Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya kita menjaga kebenaran kita, tetap nempel pada pokok anggur kita tetap nempel pada Yesus, dan dia akan menghasilkan karya, Roh Kudus akan menghasilkan karya di dalam kehidupan kita, maka timbullah keamanan, ya, kedamaian. Itu ada namanya damai sejahtera tadi, ada keamanan, ada keselamatan, ada kemakmuran. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita aman, ya, kita damai karena kita melakukan yang benar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, pasti ada ketidakdamaian. Walaupun keamanan di sini relatif, ya, orang aman menurut saya belum tentu aman menurut orang lain, tetapi setidaknya hati kita aman karena kita tahu bahwa Tuhan itu menjaga keselamatan kita, keselamatan yang lebih hakiki. Jadi ini buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera. Damai yang kita dapat itu bukan berasal dari lingkungan sekitar, atau kita tidak menciptakan damai dari lingkungan sekitar,
tetapi justru buah itu harus keluar. Apakah ketika kita ada di satu tempat ada kedamaian di situ, atau kita menjadi orang yang mengacau balaukan? Wah, kalau ada dia ini pasti kacau nih. Ini orang sukanya ngacauin deh, jangan ngerecokin aja dia. Ya itu artinya kita nggak membawa damai. Jadi ingat, kenapa kita tidak ada damai? Karena kita kehilangan. Kita tidak ada sukacita, tidak ada kasih, dan pasti di situ tidak ada Roh Kudus. Bagaimana kita berbuah? Kita nempel pada pokoknya, yaitu kita nempel pada Yesus. Kita berbuah. Salah satu rasanya adalah damai. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang ada buah Roh Kudus adalah orang yang menciptakan kedamaian. Karena kita adalah anak-anak pembawa damai. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah Roh Kudus di dalam hatimu, menempellah pada pokok anggur, dan Dia akan berkarya di dalam hidup kita, dan kita akan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana Kau mengingatkan kami bahwa seringkali kami tidak menciptakan kedamaian, atau hati kami tidak damai karena kami berpikir bahwa kedamaian kami dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kami dan apapun yang ada di sekeliling kami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa ketika kami mau berbuah, maka kami harus menempel kepada Engkau sebagai pokok. Kami harus hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami. Maka biarlah Tuhan Engkau mengoreksi hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin membuahkan hasil yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Mari kita menghadap Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang sudah kami terima hari ini. Dan biarlah Tuhan akan memimpin langkah kami. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dan Bapa, kiranya Engkau menerima segala pujian kami, segala doa kami dan persembahan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan bisa kita renungkan hari lepas hari. Saya juga terus mengajak bagi jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita melayani Tuhan dalam persembahan rutin kita yang boleh kita transfer pada nomor rekening yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah kita terus memberi yang terbaik, karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saya Roy Tindige undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.